Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, siswa dan siswi SIT Ukhuwah dan SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru beserta seluruh peserta ceramah Ramadan Ukhuwah pada tahun ini? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan hingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di hari ini, dan semoga kita diberikan kesempatan juga untuk bertemu pada Ramadan di tahun selanjutnya. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ustadz akan berbagi kepada kalian mengenai Al-Quran. Sudah pernah belajar tentang sirah nabawiyah atau sejarah Islam, sejarah peradaan bin Islam, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW? Tentunya kita pernah mendengar sebuah generasi terbaik yang pernah lahir dalam sejarah Islam. Generasi yang mungkin tidak ada lagi setelahnya hingga akhir zaman, yaitu adalah generasi para sahabat, yang disebutkan bahwasannya itu adalah generasi terbaik yang pernah lahir karena mereka berada langsung di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melihat dakwah Nabi Muhammad SAW yang mana hanya dengan 23 tahun beliau berdakwah Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, tentu saja hal itu ditopang oleh para sahabat Nabi yang termasuk dalam generasi terbaik ini, yaitu generasi para sahabat Nabi. Kalau bisa kita simpulkan secara garis besar, generasi sahabat ini memiliki satu sifat yang tentu saja tidak dimiliki oleh generasi-generasi selanjutnya, apalagi kita di masa sekarang yang bisa disebut dengan generasi Qur'ani. Generasi sahabat adalah generasi Qur'ani. Kenapa? Karena berdasarkan perintah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, para sahabat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan berfungsi sebagai Al-Quran sebagaimana mestinya diturunkan. Karena memang Al-Quran bukan hanya bacaan, Al-Quran bukan hanya hafalan, bukan hanya duduk diam terpaku di pojokan rak perpustakaan, tetapi ia juga memiliki banyak fungsi dan tujuan. Ustadz akan menjelaskan beberapa fungsi dari kenapa Al-Quran diturunkan kepada manusia. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda. Al-Quran membedakan di dalam ayat-ayatnya sifat yang baik dan yang buruk, kebaikan, keburukan, hak dan batil dijelaskan di dalam Al-Quran karena ia berfungsi sebagai pembeda. Contohnya saja di ayat-ayat awal Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala membedakan sifat antara orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan orang yang kafir dan munafik. Allah Subhanahu wa taala membedakan sifat orang yang bertakwa dan sifat orang kafir dan munafik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat orang yang bertakwa adalah beriman kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak bisa mereka lihat, orang yang menginfakkan harta mereka, dan orang yang mendirikan sholat. Itu adalah beberapa sifat orang yang bertakwa atau al-muttaqin. Lalu di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang munafik lagi. Apabila dikatakan mereka berimanlah kepada Allah, mereka bilang kami beriman. Tetapi ketika mereka kembali ke kelompoknya, kepada kaumnya, mereka bilang sesungguhnya kami nggak beriman, kami itu cuma bercanda doang. Nah, itulah salah satu sifat orang munafik. Jadi Al-Quran sebagai Al-Furqan, fungsi yang pertama yaitu pembeda. Membedakan orang yang beriman dan bertakwa dan sifat orang yang munafik di dalam Al-Quran. Itu adalah salah satu contoh yang ada di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, fungsi Al-Quran selain Al-Furqan pembeda, Al-Quran juga berfungsi sebagai An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi kehidupan umat manusia dengan ilmu pengetahuan. Banyak sekali ayat-ayat ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam Al-Quran.
Coba kita lihat surah An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan siksaan. Akan tetapi setiap kali tubuh mereka hancur, kulit mereka hancur, tulang mereka hancur oleh siksaan yang ada di neraka, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan julu dan ghairoha, akan menggantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan pedihnya siksaan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Allah mengganti kulit? Bukan tulang, bukan daging, bukan otot atau bagian yang lain, tetapi ketika badan kita hangus terbakar, Allah menggantikan kulit, liyadzuqul azab, untuk merasakan siksa yang pedih. Ternyata setelah berkembangnya ilmu pengetahuan tentang anatomi tubuh saat ini, dijelaskan bahwasannya sensor pada tubuh manusia untuk menerima rasa sakit itu adalah berada di bawah lapisan kulit. Maka dari itu Allah dalam surah An-Nisa tersebut menjelaskan bahwasannya yang akan diganti menjadi yang baru adalah kulitnya. Karena di bawah kulit itulah terdapat sensor pada tubuh manusia yang merasakan rasa sakit. Bayangkan 1400 tahun yang lalu saat ayat ini diturunkan, saat teknologi anatomi tubuh itu belum secanggih sekarang, bagaimana Rasulullah SAW bisa menjelaskan hal tersebut? Tentunya inilah salah satu bukti bahwasannya Al-Quran itu adalah murni turun dari penciptanya manusia yang maha mengetahui tentang tubuh manusia dan bukan ucapan atau perbuatan atau hal-hal yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Lalu dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya ia menuju ke langit dan bersemayam, lalu menjelaskan bahwasannya langit itu memiliki 7 lapisan. Bayangkan 1400 tahun yang lalu saat pesawat dan ilmu astrologi itu belum ditemukan, bagaimana Rasulullah bisa menjelaskan bahwasannya langit itu ada 7 lapis. Tentu saja ini juga salah satunya membuktikan bahwasannya Al-Quran itu memang berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin manusia dengan teknologinya saat itu bisa menjelaskan hal tersebut. Inilah juga salah satu dari fungsi Al-Quran yang memberitakan kepada kita tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran berfungsi sebagai cahaya yang menerangi kehidupan umat manusia dengan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, Al-Quran juga berfungsi sebagai Al-Huda yang berarti petunjuk, guidance. Al-Quran adalah petunjuk kita semua. Ketika kita membeli handphone atau televisi atau kulkas dan barang elektronik lainnya, kita akan mendapatkan sebuah buku petunjuk. Yang mana buku petunjuk ini berisi bagaimana cara kita mengoperasikan, bagaimana cara kita menjalankan, menyalakan, merawat, mematikan, dan agar barang elektronik yang kita beli tadi tidak rusak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai pencipta manusia tersebut yang mengetahui bagaimana harusnya manusia hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada manusia sebuah buku petunjuk, yaitu Al-Quran. Al-Quran berisi petunjuk bagi manusia bagaimana caranya hidup di muka bumi agar tidak tersesat, agar tidak rusak, agar tidak hancur. Akan tetapi buku petunjuk ini akan sia-sia jika tidak dibaca dan jika kita tidak memahami isinya. Bayangkan ketika Anda ingin bepergian, ketika ente mau pergi ke suatu tempat yang belum pernah ente datangin, apa yang akan ente buka? Google Maps, peta, buku petunjuk arah, agar ente tidak tersesat dan bisa sampai ke tujuan. Akan tetapi jika Google Maps atau peta atau petunjuk arah tadi tidak ente baca, tidak ente bawa, tidak ente punya, tentu saja ente akan tersesat ke tempat lain dan tidak sampai ke tempat tujuan. Begitu juga dengan Al-Quran. Maka buku petunjuk itu akan sia-sia jika tidak kita baca. Baiklah para sahabat, bagaimana agar kita bisa kembali menjadi generasi Qur'ani, menjadi generasi terbaik sebagaimana para sahabat Nabi terdahulu? Ada 5 hal yang harus kita lakukan, yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita tentang Al-Quran.
Yang pertama, kita harus meyakininya. Kita harus meyakini bahwasannya Al-Quran adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup kita di sini. Kita harus meyakini bahwasannya Al-Quran itu 100% benar. Kita tidak boleh ragu dengan keaslian Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjamin akan terjaganya kemurnian isi Al-Quran. Lalu yang kedua, setelah meyakininya, kita harus mempelajarinya. Tidak cukup kita hanya mempelajari cara membacanya, tahsin dan tartil, akan tetapi kita juga harus mempelajari isi kandungannya. Sebagaimana Ustadz jelaskan tadi, Al-Quran itu adalah buku petunjuk. Bagaimana ia bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau kita saja tidak mengerti isinya? Maka dari itu belajarlah isi kandungan dari Al-Quran. Lalu yang ketiga, setelah kita mempelajari isi kandungan Al-Quran, yang harus kita lakukan adalah mengamalkannya. Semua itu akan percuma ketika sudah bisa kita baca, kita mengerti isinya, akan tetapi kita tidak amalkan, tentu saja kita tetap akan tersesat dalam kehidupan ini. Maka dari itu marilah bersama-sama kita mengamalkan isi Al-Quran sedikit demi sedikit semampu kita. Lalu yang keempat, setelah kita mengamalkannya, kita harus menyebarkannya. Kita harus mendakwahkannya. Bagaimana cara kita mendakwahkannya? Yaitu sesuai dengan tren masa kini. Gunakanlah aplikasi media sosial, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, semuanya gunakan. Sebarkanlah Al-Quran melalui video-video tren yang ada di situ. Semoga teman-teman kita, keluarga kita, dan orang-orang yang tak kita kenal mendapatkan hidayah atau petunjuk dari apa yang kita sebarkan tersebut. Dan tentunya kita juga akan mendapatkan pahala atas perbuatan tersebut. Lalu yang kelima terakhir, setelah kita mendakwahkannya, kita harus membelanya. Apabila ada yang menghina Al-Quran, ada yang merendahkan Al-Quran, ada yang mencaci maki Al-Quran, ada yang memburuk-burukan isi Al-Quran, kita harus berada di garda terdepan untuk membelanya. Sebagaimana Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dulu rela menumpahkan darah, berkorban jiwa dan raga demi membela ayat-ayat suci Al-Quran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu termotivasi untuk membaca dan mempelajari serta mengamalkan isi Al-Quran. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.